Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis pemasaran dari salah satu waralaba yaitu Chatime. Boleh di next? Jadi dari kelompok 1 sendiri beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Sherina, dengan NRP 017. Ada Naila dengan NRP 059, ada Vina dengan NRP 072, dan ada Ivas dengan NRP 106. Boleh di next. Oke, jadi yang pertama kami akan membahas mengenai pendahuluan dari Chatime sendiri. Next. Jadi Chatime merupakan jaringan waralaba kedai minuman teh susu mutiara asal Taiwan yang berekspansi ke lebih dari 25 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, Chatime telah dioperasikan oleh grup Kawan Lama Sejahtera dan membuka 230 gerai. Nah, di sini Chatime dikenal karena menyajikan minuman teh yang dikombinasikan dengan beragam pilihan pugasan atau topping seperti mutiara, puding, jelly, coconut jelly, dan lainnya. Chatime menghadirkan lebih dari 50 varian rasa minuman yang bertujuan untuk merevolusikan budaya minum teh dengan menyediakan minum teh yang berkualitas tinggi, yang segar. Nah, nama Chatime sendiri diambil dari dua bahasa berbeda, yaitu bahasa Taiwan dan bahasa Inggris, di mana cha dalam Taiwan dan tea dalam time dalam Inggris, yang secara harafiah dapat diartikan bahwa cha time artinya waktu untuk menikmati teh. Next. Jadi untuk brand profile sendiri, Chatime didirikan pada tahun 2005 oleh Wang Yihui di Taiwan. Chatime itu hanya menggunakan mesin teh dan kopi yang berkualitas dan memiliki teknologi tinggi. Chatime sendiri memiliki 1.000 outlet di seluruh dunia dan juga setiap harinya Chatime itu melayani setidaknya 400.000 pelanggan di seluruh dunia. Nah, Chatime menjual minuman yang umumnya berbahan dasar teh, tapi Chatime juga udah memiliki beberapa varian rasa minuman lainnya selain teh. Dan juga di Surabaya sendiri, Chatime itu sudah berada di beberapa mall-mall besar seperti Pakuan Mall, Galaxy Mall, Tunjungan Plaza, dan mall-mall besar lainnya. Next. Jadi untuk produk dari Chatime sendiri ini, Chatime ini memiliki lebih dari 50 produk. Jadi jika dikategorikan ada 6 kategori utama. Yang pertama adalah Signature Milk Tea, yang kedua ada Tea Presso, yang ketiga ada Terrific, yang keempat ada Coffee dan Latte, yang kelima ada Mood Refresh, dan yang keenam ada Smoothies, di mana tersaji dalam dua ukuran biasanya. Mungkin yang memang di menu price list ini ada tiga ukuran, tapi biasanya di Indonesia atau di Surabaya sendiri terdiri dari dua ukuran, yaitu reguler dan juga large, yang dibanderol dari harga 19.000 hingga 32.000. Next. Jadi untuk target consumer sendiri, Captime ini menargetkan berdasarkan, kami menganalisis berdasarkan tiga variabel. Yang pertama ada demografi, primernya adalah remaja yang berusia 16 hingga 24 tahun atau Gen Z. Yang kedua adalah secondary yang merupakan dewasa muda yang memiliki mobilitas yang tinggi dan memiliki gaya hidup yang sangat metropolitan. Nah, untuk geografi sendiri, Chatime ini menargetkan tuh berada di area metropolitan dan juga urban. Nah, untuk perilaku dari target consumer sendiri merupakan orang yang suka dan gemar mencoba varian rasa minuman, khususnya teh, karena Chatime memang berbasis teh. Next. Nah, untuk apa sih keunggulan dari produk yang ditawarkan oleh Chatime sendiri? Yang pertama itu variannya gak cuma banyak, tapi juga memang terbukti enak dan memiliki topping yang beragam. Lalu harganya juga terjangkau, jika dibandingkan dengan kompetitor, harganya cukup terjangkau, dibanderol dari harga 19.000 hingga 32.000 saja.
Kualitas produknya juga konsisten karena selalu menggunakan teknologi yang paling canggih dan juga paling modern. Lalu Catam ini memang terus berinovasi pada produknya. Awalnya memang hanya teh berbasis teh, tapi kini Catam memiliki produk yang berbasiskan kopi dan juga smoothies. Nah, dengan kombinasi ini semua, Catam itu mampu mempertahankan daya saingnya di pasar minuman teh maupun bubble tea. Next. Oke, berikutnya di sini masuk ke bab 2. Yang pertama di sini marketing problem analisis. Yang pertama sekarang pada persaingan ketat karena banyak perusahaan yang menjual minuman teh boba terkenal seperti Gongcha, Koi, dan lainnya. Jadi CTime harus dapat bersaing dengan perusahaan lain yang menjual produk yang serupa. Yang kedua, perubahan selera yang akan berganti seiring berjalannya waktu, dan CTime harus bisa menciptakan rasa yang cocok untuk waktu tersebut. Yang ketiga, biaya produksi dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan baku seperti teh. Perubahan dalam pasokan harga dapat mempengaruhi strategi harga dan probabilitas terhadap pelanggan. Nah, berikutnya di sini ada consumer need analysis. Yang pertama, memberikan promosi dan diskon bagi para pelanggan. Dengan itu bisa menarik pelanggan untuk membeli lebih banyak produk dari CTime dan harga lebih terjangkau untuk para konsumen. Yang kedua, menciptakan rasa yang unik agar bisa menggugah selera para konsumen untuk membeli dari beberapa pilihan yang ada. Yang ketiga, pihak CTM harus menjaga keamanan dan kebersihan minuman agar para konsumen aman untuk mengkonsumsi dan juga menggunakan bahan-bahan yang bersih. Next. Berikutnya di sini ada potensial market. Balik. Yang ketiga di ukuran pasar, TAM, Samsung, TAM, semua orang yang potensial menjadi pelanggan. Pelanggan minuman teh boba di pasar global atau regional tanpa memandang merek atau preferensi mereka. Untuk SAM, orang-orang di kota-kota besar di seluruh dunia yang memiliki minat dan aksesibilitas untuk membeli minuman teh boba bermerek seperti CTM. Untuk SOM, orang-orang di pusat perbelanjaan, pusat kota, dan kawasan populer lainnya di kota-kota besar yang dapat dijangkau oleh rantai toko CTM. Oke, untuk produk dan service quality strategi dari CTM sendiri, CTM itu menempatkan kualitas bahan sebagai prioritas utama dalam menjaga kualitas dari produknya dengan memberikan minuman dengan rasa yang konsisten, otentik, dan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Nah, CTM menjaga kualitas produknya dengan melakukan quality control, didukung dengan SOP dan sistem khusus untuk menjaga pelayanan yang tetap prima. CTM memberikan layanan cepat tanggap serta melayani dengan sopan dan ramah. Kemudian Chatime itu juga selalu melakukan inovasi, di mana salah satu inovasi Chatime adalah Chatime Atelier, di mana Chatime Atelier itu adalah dengan memberikan kesan kemewahan, lebih eksklusif kesannya dan mewah yang mencerminkan identitas merek dan memberikan kesan premium kepada pelanggan. Di mana ini tuh Chatime tuh berusaha untuk menembus pasar menengah ke atas. Kemudian untuk kompetitor analisisnya, kita melakukan kompetitor dengan Chatime dengan Koide. Di mana Chatime itu memiliki kelebihan, dia memiliki lebih dari 50 varian rasa. Dan dia memiliki keunggulan di outletnya, di mana outletnya itu sangat banyak, 453 outlet. Dia juga memiliki citra merek yang baik, ini dapat dari Chatime sering melakukan kolaborasi dengan brand lain, dan jangkauan pasar yang sangat luas. Dan weakness-nya adalah tidak ada inovasi pada topping, dan juga outlet Chatime itu kebanyakan yang bisa take away.
Kemudian untuk Koide, strength-nya itu adalah menyediakan fasilitas dine-in. Kemudian menyediakan bubble tea dengan kualitas premium. Sedangkan untuk weakness-nya, outletnya masih sangat sedikit, yaitu hanya 61 outlet, dan jangkauan pasar terbatas. Karena memang Koide itu tidak seperti Chatime yang sering melakukan kolaborasi dengan brand lain. Kemudian untuk partnership analysis, sebenarnya Chatham tuh sangat banyak melakukan kolaborasi dengan brand lain. Nah, salah satunya itu adalah kolaborasi dengan Sasa, di mana dia mengeluarkan uh, dua varian minuman baru, yaitu coconut dan juga flaming hot milk tea. Di mana kalau coconut itu dia memberikan rasa gurih santan yang dipadukan dengan kelembutan manis coklat, dan juga kalau flaming hot milk tea itu adalah menggabungkan Chatime brown sugar milk tea dengan ditambah bontabus Sasa dengan tagline kolaborasi yang hakiki. Nah, tujuannya adalah tujuan dari kolaborasi ini adalah terciptanya kolaborasi ini bertujuan untuk tetap relevan dan dekat dengan konsumen, khususnya anak-anak muda, serta menjangkau lebih banyak penggemar minuman kekinian. Nah, komunikasi strategi yang dilakukan oleh Chatime itu adalah pertama dia memanfaatkan sosial media, yaitu berupa Instagram, di mana dia juga memanfaatkan fitur-fitur yang di dalamnya seperti penyediaan link, swipe up, dan juga kontak. Kemudian juga menggunakan iklan emosional, di mana setiap iklannya itu dia mengandung empat indikator, yaitu ada unsur happiness, humor, love, and pride. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang personal selling. Jadi, personal selling yang dilakukan oleh Chatime sendiri itu ada 5. Yang pertama yang pasti dia melakukan personal selling itu lewat gerai franchise-nya. Di gerai franchise itu ada terjadi 2, ada B2B dan B2C, antara yang punya merek dengan franchise di cabang-cabang tertentu, dan yang personal selling secara langsung itu adalah B2C-nya dari franchise ke pelanggan. Nah, terus juga ada jenis gerai franchise yang lebih eksklusif yang dimiliki Chatham, yaitu namanya Chatham Aci Layer. Dan yang ketiga adalah e-commerce. E-commerce itu juga menjadi tempat personal selling-nya, di mana menjadi tempat distribusi antara gerai franchise-nya Chatime yang offline dengan konsumen yang membeli secara online. Terus yang keempat adalah adanya pembayaran cash and cashless yang difasilitasi oleh Chatime pada gerai franchise-nya secara offline. Dan yang kelima itu ada event Chinese Bites Media Event, di mana di situ para konsumen tuh dan para blogger dapat merasakan pengalaman langsung dengan setiap produk, berinteraksi dengan setiap produk yang dimiliki oleh Chatime sendiri. Next. Selanjutnya itu ada sales program, yaitu program yang mendukung penjualan. Yang pertama itu ada tadi yang sudah disebutkan, Chatime Layer, yaitu Chatime yang gerainya tuh lebih eksklusif dan menu-menunya juga lebih elegan, eksklusif, dan lebih mahal karena dia produksinya juga menggunakan mesin nitro yang jauh lebih modern. Dan sales program yang lainnya itu dia melakukan kolaborasi dengan beberapa kartun misalnya seperti BT21 dan SpongeBob SquarePants. Di situ dia bukan cuma varian minuman dan cupnya, tapi juga mengeluarkan beberapa merchandise seperti tas dan gantungan kunci. Next. Selanjutnya untuk sales support. Jadi sales support itu adalah tim yang berada di bawah tim penjualan, yang mana dia berguna untuk mensupport tim penjualan itu sendiri. Jadi ada 4 tugas dari sales support. Yang pertama adalah pelatihan produk dan coaching. Sales support itu bertanggung jawab untuk mengadakan pelatihan dan coaching untuk representasi perusahaan. Yang kedua adalah lead generation, yaitu sales support memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan perusahaan dengan para prospek dan membantu menghasilkan lead yang baik. Yang ketiga adalah pengiriman dan layanan konsumen. Sales support juga memastikan semua keinginan konsumen dapat terpenuhi dan terjalin hubungan yang baik. Yang keempat adalah pembatalan pesanan dan proses pengembalian dana. Ini biasanya terjadi di platform e-commerce, dan tim sales support itu juga memungkinkan untuk diminta mereka hasil penjualan dan menganalisis produk yang disukai oleh pelanggan. Next.
Next. Kalau tadi sudah ada sales program dan sales support, berikutnya ada sales promotion. Jadi promosi penjualannya Chatham itu dia menggunakan diskon sekaligus paket bundling seperti misalnya flash sale tadi dan kategori Fave Duo pada Shopee. Nah, itu gunanya untuk menarik pelanggan untuk segera melakukan pembelian dengan nominal tertentu karena um, ada diskon yang diberikan dan kuota yang terbatas. Selanjutnya kalau di Indonesia sendiri itu ada yang namanya specialty member di mana di situ untuk menjaga loyalitas pelanggan sehingga kalau misalnya dia beli bisa mendapat poin atau reward tertentu yang nantinya dapat dikonversi menjadi diskon atau potongan harga ketika kita membeli chat time lagi. Next. Selanjutnya ada sosial media. Jadi Chatime itu menggunakan 3 sosial media utama untuk promosi itu ada Instagram, TikTok, dan Twitter. Kalau Instagram itu fokusnya dia tuh kepada visualisasi dari produknya itu sendiri, terus program-program diskon apa yang akan diberikan dalam waktu dekat, serta lebih ke varian-varian produk apa yang akan dia launching gitu. Kalau misalnya TikTok itu lebih berfokus pada kolaborasinya si Chatime dengan influencer di mana konten yang dibuat itu videonya lebih mengarah kepada storytelling. Kalau misalnya Twitter sendiri itu Chatime biasanya lebih responsif untuk menanggapi komplain atau feedback dari pelanggan. Next. Jadi kalau untuk tren sendiri, Chatham itu sudah mengikuti 4 trends. Yang pertama dia menggunakan mesin nitro pada Chatham uh, pada gerai Chatham yang lebih eksklusif tadi, yaitu untuk menciptakan rasa minuman yang lebih segar dan lebih elegan serta eksklusif. Yang kedua, dia juga mengikuti perkembangan zaman untuk melakukan promosi itu melalui media sosial dan influencer. Yang ketiga ada aplikasi reward di mana dia sudah beralih yang awalnya dia menggunakan kartu, beralih menggunakan aplikasi. Dan yang keempat adalah Chatime juga beralih menggunakan distribusi produknya tidak hanya offline tetapi online melalui e-commerce dan hal ini terbukti efektif untuk mengurangi antrian secara offline. Next. Jadi dampak dari penggunaan tren teknologi tadi terhadap produk itu apa? Yang pertama adalah diversifikasi produk, yaitu dengan adanya mesin nitro tadi, produk Chatime itu tidak hanya Chatime reguler, tapi juga ada gerai Chatime yang eksklusif tadi. Terus yang kedua ada peningkatan penjualan dan pendapatan, karena kan semakin banyak produknya dan juga harga yang berbeda, penjualan dan pendapatannya akan meningkat. Yang ketiga adalah mengurangi biaya promosi. Kalau misalnya dulu kita menggunakan media promosi yang konvensional, tentunya dalam pembuatan konten itu memerlukan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau misalnya menggunakan media sosial dan influencer, itu biaya promosinya itu dapat berkurang. Terus yang keempat, audiens yang dijangkau juga dapat lebih luas daripada menggunakan media konvensional. Dan yang kelima yang tadi saya sebutkan yaitu efisiensi waktu. Dan yang keenam adalah lebih struktur dalam mengelola database dengan menggunakan aplikasi online tadi dan juga media sosial, traffic, dan lain sebagainya itu dapat dipantau dan lebih terstruktur dalam database online yang sudah tersedia secara otomatis. Next. Nah, yang terakhir adalah sales forecasting. Jadi, kalau sepanjang tahun 2020 itu industri makanan itu mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan industri lain, yaitu sebesar 1,58%. Sedangkan pada akhir
2021 juga diperkuat dengan gerai Chatime itu sebelum akhir 2021 dia sudah ada 389 gerai dan tersebar di 58 kota di Indonesia. Jadi dapat dikatakan pada akhir 2021 dia sudah memiliki 400 gerai atau lebih yang sudah ada di Indonesia. Jadi berdasarkan survei juga yang diadakan pada tahun lalu pada bulan April, Chatime itu menjadi merek minuman boba yang paling disukai di Indonesia dan dia berada pada peringkat teratas setelah si boba. Jadi dapat diprediksi bahwa pada tahun 2023 kalau misalnya minat masyarakat terhadap minuman seperti boba dan bubble tea yang sejenis dengan Chatime masih akan tumbuh dan industri makanan serta F&B seperti Chatime ini tetap akan meningkat penjualannya. Next. Jadi kesimpulannya adalah Chatime ini merupakan merek minuman bubble tea dan ada seri boba juga yang paling digemari di Indonesia. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari strategi pemasarannya yang efektif. Salah satunya itu menggunakan partnership dan kolaborasi. Tadi misalnya dia melakukan partnership dengan Sasa, terus kolaborasi dengan Cartoon BT21 dan SpongeBob juga. Terus dia juga melakukan strategi pemasaran yang sangat efektif melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Juga selain promosi, dia juga menciptakan diversifikasi produk berupa Chatime Alti-Layer yang itu lebih kepada gerai yang bersifat eksklusif. Tapi di sini penulis ingin memberikan masukan kepada Chatime bahwa ketika Chatime sudah dapat mengadaptasi kemajuan teknologi tadi seperti penggunaan mesin nitro yang canggih, akan lebih baik lagi jika Chatime di masa depan dapat menyajikan minuman yang tidak hanya lezat tapi juga sehat bagi masyarakat karena Chatime merupakan minuman yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.